Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah sholawat burdah dan tarawih atas yang dimuliakan Allah. Sama-sama terlebih dahulu marilah kita sama-sama menjadikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka sama-sama kita membaca sholawat burdah dan Fathul Atas. Sholawat serta salam semoga kita senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumil qiyamah. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi kitabil amin. Dengan keterangan dari ayat wa'allamnahu min ladunna ilma, yang artinya kami ajarkan akan dia ilmu daripada kami. Dapatlah kita sesuatu keyakinan bahwa orang yang mendapat ilmu laduni atau ilmu robbaniyah, yaitu ilmu ketuhanan, ialah orang yang mengenal akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan yang tetap pada makom fanatillah dan makom dan baqo bisifatillah. Jadi orang yang mendapatkan ilmu laduni itu adalah orang yang sudah benar-benar kenal dengan Allah sebenar-benar pengenalan, atau bahasa Arab itu orang yang arif billah, yang tetap pada makom fana billah, orangnya fana. Hanya ada bahasa lagi di dunia ini yang ada adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masa bersifat lagi, ada masa bersifat asmaria, semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan baqo bisifatillah, artinya baqo itu kekal dengan sifat Allah, karena pandangannya pandangan Allah, dan ilmunya ilmu Allah, dan seterusnya hingga kehidupannya kehidupan Allah. Dan orang yang dikaruniai Allah Ta'ala sampai kepada makom ini, jadilah orang itu khalifatullah Ta'ala, khalifah Allah Ta'ala di muka bumi. Yang kita khalifah itu kita sebagai wakil Allah, dan mengetahui akan sesuatu yang berada di alam ini. Orang yang menjadi khalifah Allah tadi
mengetahui yang sesuatu yang berada di alam ini, sama ada yang zahir maupun yang tersembunyi, tiada terhitung atasnya seberat zarrah jua pun. Artinya tidak terhitung sesuatu apa jua pun nampak dengan orang yang alim atau orang yang menjadi khalifah Allah. Karena diilhamkan Allah Ta'ala kepadanya ilmu laduni, yaitu ilmu yang tetap tiada hilang dan tiada kelupaan. Maka dari karena itulah hendaknya kita iktikafkan dengan iktikaf yang jazam bahwasanya Allah Ta'ala jualah wahdaniyah pada segala sifat. Artinya Allah Ta'ala yang asa pada bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Artinya Allah yang bersifat itu, yang lain tidak ada. Dan lain-lainnya karena tiada ada suatu zat jua pun, karena tiada ada satu zat jua pun yang bersifat dengan sifat-sifat yang tersebut itu pada hakikatnya melainkan zat Allah Ta'ala. Jadi yang lainnya ada lalu sifat ya. Maka apabila tetap musyahadah mata kepala dan mata hati kita, musyahadah itu kita pandangan mata kepala dan mata hati kita akan yang tersebut itu dengan etikat yang putus yang yakin, niscaya dikaruniai Allah Ta'ala hati kita ilmu-ilmu pengetahuan yang tiada hilang dan tiada kelupaan, meskipun tiada ada takib hanya pada belajar dari guru, yaitu ilmu laduni yang dipelajari oleh Allah Ta'ala bagi seseorang yang dipilihnya. Jadi akan dipilihnya juga yang diberikan ilmu laduni tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syekh Abdul Qadir Jailani Qadassallahu ada berkata mengenai hal ihwal di dalam menuntut sesuatu dengan bersungguh-sungguh itu supaya berhasil, yaitu sangat diperlukan bagi tiap-tiap orang mukmin pada sekalian hal dan pekerjaannya dari 3 perkara. Yang pertama, perintah Tuhan yang dijunjungnya, perintah Tuhan yang dijunjungnya. Jadi ada setiap ada perintah Tuhan, ada yang dijunjung, arti dijunjung itu jangan ditinggal. 2, larangan Tuhan yang dijauhinya sejauh-jauhnya. Jadi ada apa larangan Tuhan jangan dipahami. 3, ridho dengan segala apa saja yang telah ditakdirkan Tuhan. Tapi ridho itu senang, ya jangan mengeluh, jangan menggerutu. Apa saja yang ditakdirkan Tuhan terima, ya jangan batu sakit yang batu jalan. Maka sekurang-kurang pekerjaan seorang mukmin itu di dalam kehidupannya dia adalah boleh kosong dari yang 3 perkara itu. Ya. Maka sekurang-kurang pekerjaan seorang mukmin itu di dalam kehidupannya tiada boleh kosong dari yang 3 perkara itu. Yang mana tadi? 1, perintah Tuhan yang dijunjungnya, yang dijunjung tinggi-tinggi, yang perintah Tuhan. Kemudian larangan Tuhan dijauhi sejauh-jauhnya. Kemudian ridho yang ketiga dengan apa saja yang telah ditakdirkan Tuhan. Senang susah ya, pokoknya terima saja.
Maka sungguhnya bagi orang yang mukmin itu bahwa melaziminya dengan sungguh hatinya dan menimbulkan dengan sungguh akan keinginannya dan menggerakkan akan dengan giatnya dan menggerakkan akan tenaganya ya, dengan giatnya akan yang 3 perkara yang tersebut di dalam seluruh kehidupannya. Yang 3 tadi itu bujur-bujur ya, digerakkan dengan tenaga dan dengan yang giat, dengan tenaganya dan giatnya ya. Artinya yang 3 tadi itu jangan kosong dari diri kita ya. Perintah Tuhan dijunjung, larangan Tuhan dijauhi sejauh-jauhnya, kemudian ridho dengan apa yang sudah ditakdirkan Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Adalah kita ketahui mudah-mudahan Allah Ta'ala mengaruniai kita taufik dan hidayahnya bahwasanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ialah suatu pengertian daripada dirinya yang adalah Allah Ta'ala mawujud dengan dirinya sendiri. Karenanya ia berdiri dengan sendirinya yang layak bersifat dengan segala sifat yang menghendaki yang layak dan layak bagi wujudnya tiap-tiap nama yang menunjukkan atas kesempurnaannya. Dan setengah daripada jumlah kesempurnaannya tiadalah berkesudahan dan tiada mungkin diperdapati. Itulah sebabnya dikatakan atau disabdakan oleh Nabi SAW, kullukum bi dzatillahi ahmaq. Artinya semua kamu sekalian pada mendapat kunhizat Allah itu adalah ahmaq, yang tidak bisa dengan bersamakan bodoh. Artinya kita semua manusia hendak memperdapati kunhizat Allah itu karena kawan ya. Karena kawannya. Jadi maksudnya pengenalan kita itu kepada Allah ya kan, hanya sebatas sampai kepada mengenal diri Nabi Muhammad Nur Muhammad SAW sampai seperti ya. Dia manusia, Nabi dan Rasul malaikat. Mengenal Allah hanya sampai Nur Muhammad. Kalau ibadah itu jangan mengenal ibadah itu ada pada Nabi. Sebenarnya ya, karena kalau mengaji ibadah itu kita di belakang sini belakang, di bawah majelis sini belakang, karena kalau hendak di hadapan. Jadi Tuhan dalam kaumnya kan hendak mengenal dan Allah bukan bisa. Bodoh benar. Atau dia dapat akan kunhizatnya sekali. Sekali-kali karena bahwasanya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gaib sendirinya. Maka dia dapat didapat dengan sebab dipaham dengan sesuatu ibarat dan tidak bisa dipaham dengan sesuatu isyarat, karena bahwasanya dan Allah Ta'ala itu hanya bisa dipaham dengan suatu pengertian yang munasabah saja yang menunjukkan akan kesempurnaannya dan menunjukkan akan kebesarannya. Apabila pandangan mata hati dan mata kepala kita bahwa tiada yang maujud hanya Allah, niscaya hilanglah rupa kita kepada sifat Allah, hilanglah penglihatan kita kepada penglihatan Allah, dan hilanglah pandangan kita, pandangan kita kepada pandangan Allah, dan hilang suara kita kepada kalam Allah, dan hilang nafas kita
kepada Allah, sehingga jadilah nafas masuk Allah, nafas masuk Allah, dan nafas keluar Allah buat. Seolah-olah kita ini tiada mempunyai barang sesuatu sedikit jua pun, karena sudah karam kepada Allah semata-mata. Ya, jangan kemarin masuknya keluarnya Allah, Allah. Iya, Allah juga kan. Atau karena di dalam ma'rifatnya dan musyahadahnya kepada Allah semata-mata. Dan inilah yang disyaratkan oleh Nabi kita Muhammad, matikanlah olehmu akan dirimu sebelum mati. Matikanlah olehmu akan dirimu sebelum mati. Artinya kita ujar Nabi matilah sebelum mati, karena kita tidak pernah ada misi apa-apa. Dan firman Allah Ta'ala kullu min indillah, artinya katakanlah hai Muhammad, tiap-tiap sesuatu apapun semuanya dari Allah. Dan seperti inilah hendaknya itikaf kita siang dan malam. Dan inilah yang disyaratkan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya Rabbi, aku artinya mengenal aku akan Tuhanku dengan mengenal Tuhanku juga. Aku kenal Tuhan dengan Tuhan juga. Itulah hadis Nabi yang mengatakan mengenal Tuhan-Tuhannya Tuhan juga. Kita sampai sini yang disampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, kesalahan orang kita, hukum kita, dan kaum muslimin. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan hajat kita, hajatnya yang benar dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita dengan husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kesalahan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.